Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di MKO Bahasa Indonesia. Hari ini pertemuan pertama ya, teman-teman. Hari ini kita akan mulai kontrak kuliah terlebih dahulu. Silahkan Anda saksikan video ini untuk memahami kontrak kuliah. Baik, jadi untuk MKO Bahasa Indonesia ini nanti yang akan mengampu adalah saya, Ibu Khurota Ayunaina. Anda bisa panggil saya dengan Bu Naina. Anda bisa lihat foto saya di Elena. Ya, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jika Anda ingin bertemu saya, bisa langsung menemui saya di gedung B1 ya 102 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, untuk nomor ponsel ini juga sudah saya tautkan di Elena, nanti bisa Anda catat, bisa Anda simpan. Jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan informasi, konfirmasi, atau ingin bertanya mengenai perkuliahan, Anda bisa menghubungi saya melalui pesan di Telegram maupun WhatsApp. Jangan lupa cantumkan nama dan juga rombel dengan lengkap ya. Nah, berkenaan dengan nama rombel Anda, ya, itu nanti didasarkan atas waktu perkuliahan. Jadi, untuk membedakan antara rombel MKU1 dengan yang lainnya, terutama yang diampu oleh Bu Naina, ini untuk penamaan rombelnya itu berdasarkan waktu. Jadi, angka pertama itu menunjuk hari. Kalau 1 berarti Senin, 2 itu Selasa, 3 Rabu, dan seterusnya. Kemudian angka berikutnya itu merujuk waktu. Kalau 01 itu pukul 7, 03 itu pukul 9, 05 pukul 11, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda kuliah pada hari Rabu pukul 7, maka rombel Anda adalah rombel 301. Seperti itu ya. Nah, untuk nama rombel ini juga sudah saya cantumkan di Elena untuk memudahkan mengetahui Anda rombel berapa. Nah, nanti ketika Anda menyebutkan rombel, baik itu ketika Anda berkomunikasi dengan saya maupun ketika pengumpulan tugas ataupun nanti ketika pengerjaan UAS ataupun UTS ya, Anda harus mencantumkan nama rombel itu sama ya, berdasarkan waktu perkuliahan yang sudah saya tuliskan di Elena. Nanti bisa Anda cek lagi ya. Kemudian untuk peraturan kuliah ya, jadi untuk MKU Bahasa Indonesia ini 100% daring, jadi kemungkinan untuk bertemu secara luring tidak ada ya. Jadi sudah ditetapkan bahwa MKU Bahasa Indonesia ini daring. Nah, untuk perkuliahannya sendiri nanti kita akan pakai beberapa media ya teman-teman ya. Yang pasti kita pakai Elena, mungkin juga nanti beberapa kali menggunakan Zoom, beberapa kali menggunakan YouTube, atau mungkin hanya sekedar diskusi di grup kelas saja. Nah, jadi nanti ketika Anda masuk ke jam perkuliahan, jangan lupa untuk klik kehadiran. Ya, jadi nanti di Elena saya sudah mencantumkan yang namanya daftar hadir. Ada icon ya, gambar orang ya, icon orang. Itu nanti silahkan diklik, kemudian nanti diklik hadir ya. Jadi untuk aturan kehadiran ini adalah ketika Anda klik pada saat perkuliahan, jadi 100 menit ya. Kalau misalnya Anda mulai pukul 7 ya berarti dari pukul 7 sampai 8.40. Ketika Anda ngekliknya pada waktu itu berarti Anda dianggap masuk ya. Kalau lebih dari itu Anda dianggap terlambat. Nah, itu nanti saya beri batasan sampai pukul 11 malam. Jangan lupa untuk klik daftar. Jadi misalnya ketika jam perkuliahan mungkin jaringannya sedang galat atau mungkin jaringan Anda tidak stabil atau mungkin Elena sedang tidak bisa dibuka ya, Anda masih bisa mengakses sampai dengan pukul 11 malam. Mau itu masuk ataupun terlambat ya tidak masalah, yang penting Anda klik kehadiran.
Nah ini ya, semua media dan proses pembelajaran akan saya unggah melalui Elena. Ya, jadi kalau misalnya saya akan memberikan tugas ataupun media, ya modul ataupun video-video, nanti semuanya akan saya cantumkan di Elena. Nah ini ya, jangan lupa untuk bergabung dengan grup kelas. Jadi untuk grup kelas ini wajib semuanya bergabung. Untuk tautan grup kelasnya sudah saya cantumkan di Elena juga. Anda bisa lihat bagian atas ya, setelah profil saya ya, itu ada garis biru. Saya tulis dengan bergabung dengan grup Telegram seperti itu. Nah, silakan nanti Anda klik, di situ ada tautannya menuju grup kelas Anda masing-masing. Lalu setiap kali perkuliahan ya, ketika Anda sudah selesai melakukan kegiatan, nanti sejajar dengan kegiatan tersebut di bagian Elena ada di tepi sebelah kanan itu ada kotak-kotak-kotak seperti itu. Nanti silahkan Anda klik ya. Kalau sudah diklik nanti akan muncul centang biru. Itu artinya Anda sudah selesai melakukan aktivitas. Nah, jadi sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan aktivitas, misalnya Anda saya minta untuk mengunduh ataupun membaca atau melihat video, nanti silakan Anda centang sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan aktivitas tersebut. Nanti aktivitas Anda itu akan terekam, bisa terlihat dari Elena saya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hal-hal wajib yang harus Anda lakukan di Elena ya. Jadi yang pertama adalah klik kehadiran ya, kemudian bergabung dengan grup kelas dan jangan lupa untuk setiap selesai Anda melakukan aktivitas jangan lupa klik centang. Nah, untuk nilai itu nanti saya akan mengambil nilai dari 3 hal ya. Yang pertama adalah nilai harian. Ya, jadi nilai harian ini bobotnya paling tinggi ya. 50% bobotnya itu 3 ya. Nilai harian ini dapat dari mana? Yang pertama adalah keaktifan daring Anda. Jadi misalnya nanti saya tiap minggu akan melakukan forum diskusi ya. Nanti akan saya unggah di Elena. Keaktifan Anda itu nanti akan saya catat, saya berikan nilai begitu ya. Kemudian jika saya memberikan tugas ya, Anda harus mengumpulkan ya. Jika nanti sampai akhir perkuliahan Anda tidak mengumpulkan, ya nilai Anda tidak akan keluar. Ya, karena ini bobotnya paling tinggi. Jadi jangan lupa untuk selalu mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu nilainya perfect ya, selalu A. Tapi kalau misalnya Anda mengumpulkannya tidak tepat waktu, nilainya akan saya kurangi. Ya. Jadi nilai harian ini nanti akan mendominasi nilai Anda. Ya, keaktifan harian Anda itu akan mendominasi nilai. Dari aktivitas daring, ya, diskusi, kemudian kelengkapan tugas jika saya memberikan tugas, kemudian juga tugas akhir. Nah, jadi tugas akhir nanti Anda akan saya minta untuk membuat esai ya atau karya ilmiah yang nanti ada di akhir perkuliahan. Kemudian yang berikutnya ini bobotnya 2 ya, itu nanti adalah UTS. UTS ini nanti akan dilaksanakan pada minggu ke-9. Nah, ini seringnya kalau Bu Neina ini melakukan UTS ini dalam bentuk pilihan ganda. Ya, soal biasanya. Bu Neina jarang memberikan tugas. Ya, Bu Neina akan lebih sering memberikan soal-soal saja untuk latihan atau diskusi seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya nilainya itu UAS ya. UAS ini bobotnya 1, nanti akan dilaksanakan pada minggu ke-16 ya. Jadi ini terpusat. Nanti yang membuat soal dari pusat MKU dan MKDK. Nah, kemudian untuk teknis kuliah ya. Jadi perkuliahan itu nanti bisa kita lakukan secara sinkronus maupun asinkronus ya. Kalau sinkronus nanti bisa kita lakukan melalui Zoom atau diskusi melalui grup di kelas, ya, grup Telegram, atau bisa juga melalui Google Meet. Nah, tautan-tautannya itu nanti kalau kita ada sinkronus, nanti akan saya cantumkan di Elena. Nanti bisa Anda bisa langsung bergabung, ya.
Kemudian kalau perkuliahannya asinkronus, nanti biasanya saya akan membuatkan video pembelajaran atau video pemantik sebelum Anda melakukan diskusi di Elena. Gitu, nanti silahkan Anda saksikan. Kemudian ketika nanti Anda mengalami kesulitan ya dalam mengakses media, modul, ataupun kelengkapan-kelengkapan lain, ya, Anda bisa komunikasikan kepada saya. Misalnya Bu Naina mengatakan bahwa silahkan unduh pada tautan berikut, ternyata tautannya kosong atau misalnya tidak bisa diakses atau membutuhkan perizinan tertentu, Anda bisa langsung komunikasi melalui grup kelas begitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata di dalam perkuliahan kita perlu menambahkan beberapa aturan-aturan tambahan yang mungkin saya lupa ya, belum mencantumkan dalam salindia ini, nanti akan kita diskusikan bersama-sama di grup kelas. Nah, jadi intinya untuk perkuliahan bahasa Indonesia ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab ya teman-teman ya, walaupun dilakukan secara daring. Nah, untuk materi sendiri dalam satu semester nanti kita akan ada 6 materi ya, yang masing-masing materi ini nanti bisa Anda unduh di Sikadu Anda ya. Jadi sudah ada bahan ajar yang saya unggah di Sikadu, nanti bisa Anda unduh. Dan materi-materi ini juga nanti secara bertahap akan saya unggah juga di Elena ya. Baik itu berupa modul ya ataupun salin dia PowerPoint ataupun video. Silahkan nanti semuanya Anda unduh ya, Anda pakai untuk belajar karena itu nanti yang akan kita pakai untuk bahan evaluasi ya, baik tugas, UTS maupun UAS ya dari modul-modul yang saya bagikan di Elena. Baik, untuk materi yang pertama nanti akan kita lalui dalam 3 pertemuan ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Tapi ini untuk pertemuan pertama, ini khusus ya, kita akan kontrak kuliah terlebih dahulu. Jadi mungkin hari ini kita belum ada materi secara khusus ya. Hari ini kita akan diskusi mengenai kontrak kuliah. Nah, untuk materi 1 akan saya mulai minggu depan dan juga minggu ketiga ya. Jadi kita akan berbicara mengenai hakikat bahasa Indonesia, nanti kita akan perkenalan ya, jadi sejarah bahasa Indonesia, kapan sih lahirnya bahasa Indonesia itu, kenapa disebut bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa, ya. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ya, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Lalu juga mengenai bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kita akan melihat dari 2 aspek ya. Yang pertama adalah kaidah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah kesantunan berbahasa Indonesia. Kemudian materi kedua nanti akan kita lakukan pada pertemuan keempat dan keenam. Ini nanti kita akan berbicara mengenai eksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Nah, teks yang nanti akan kita pelajari ada 3 teks, yaitu eksposisi, eksplanasi, dan juga deskripsi. Saya yakin Anda sudah tidak asing ya dengan 3 teks ini. Dulu ketika sekolah menengah juga pasti Anda sudah pernah mengenal ya, membaca, bahkan mungkin juga memproduksi ketiga teks ini. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi bersama-sama bagaimana sih kita membangun konteks 3 teks akademik ini ya. Kita akan mengenal apa cirinya, kemudian langkah-langkah pengembangannya, strukturnya gitu ya. Lalu nanti kita akan membangun teks ya, artinya memproduksi dan juga menyunting teks akademik itu. Kemudian materi ketiga nanti akan kita lalui pada pertemuan 7 dan ke-8, ini mengenai membangun teks kajian teori ya. Nanti kita akan belajar mengenai hakikat ya, apa sih teks kajian teori itu. Nah, bagaimana caranya menelusuri dan juga menelaah teks kajian teori gitu. Ini sebagai bahan ya, bekal Anda untuk menulis skripsi. Nanti kita juga akan belajar mengenai
bagaimana langkah ya membangun teks kajian teori, apa sih tinjauan pustaka, apa landasan teori, apa perbedaan keduanya, bagaimana cara membuatnya ya. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan ke-7 dan ke-8. Lalu pertemuan 9 nanti UTS, bentuknya, teknisnya nanti akan kita bahas pada minggu ke-9. Kemudian pada minggu ke-10 dan ke-11 kita akan belajar materi yang keempat mengenai membangun teks proposal dan juga laporan kegiatan. Nah, ini nanti kita akan belajar apa sih teks proposal itu, apa itu laporan kegiatan, bagaimana cara membuat teks proposal, ya, bagaimana cara menganalisis laporan kegiatan, bagaimana cara membuat teks proposal, nanti kita akan pelajari pada minggu ke-10 dan 11. Kemudian pada minggu ke-12 dan ke-13 kita akan belajar materi yang kelima berkait dengan teks proposal dan laporan penelitian. Ya, kita akan belajar hakikat ya, konsep dari apa sih teks proposal, apa sih laporan penelitian ya. Jadi ketika nanti Anda membuat laporan-laporan praktikum misalnya atau laporan-laporan perjalanan, Anda bisa membuat dengan runtut dan teratur. Kemudian materi yang terakhir pada minggu ke-14 dan ke-15 nanti kita akan belajar aktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Nah, ini nanti akan kita kaitkan dengan tugas akhir. Jadi nanti saya akan biasanya meminta Anda untuk membuat artikel konseptual, gitu ya. Penjelasannya seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama pada minggu ke-14 dan ke-15. Kemudian minggu ke-16 itu adalah UAS. Nah, selesai ya teman-teman ya. Jadi itu adalah materi-materi yang akan kita lalui selama 1 semester. Semoga nanti apa yang kita diskusikan ini memberikan manfaat bagi Anda. Baik, demikian kontrak kuliah hari ini. Jika nanti ada yang masih ingin didiskusikan, ditanyakan, dan dipertegas lagi, kita bisa diskusi kembali dalam grup kelas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.